我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens yang baru pada pulang kerja. Gimana hari ini? Udah siap kancut dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan lempar kopi buat Mimin sebagai apresiasi lebih. Kuilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhasil melarikan diri. Di tengah-tengah pelarian ini, Jing Wuchen tampaknya telah menyadari sesuatu. Jing Wuchen pada saat ini curiga apakah sosok Xiaoyan ini seorang dari anggota klan Xiao yang legendaris. Pada saat ini ia mulai menyambungkan semua keterkejutannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan yang sangat terkenal. Ia bertanya-tanya apakah sosok Xiaoyan yang terkenal di benua Dodi itu berada di hadapannya ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memberikan tanda agar mereka berhenti. Mereka pun segera berhenti di atas bukit dan melihat ke bawah. Pada saat ini banyak jenius dari Dodi bintang 4 yang saling bertempur di bawah. Genangan darah terciprat di mana-mana dan banyak mayat terpotong berantakan. Melihat adegan ini, Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah bulan darah. Setelah itu ia menatap ke arah Jing Wuchen dan berkata sepertinya bulan darah ini akan segera berakhir. Menanggapi hal itu, Jing Wuchen pun mengangguk di tengah kebingungan atas pemikirannya kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera bertanya kepada Jing Wuchen apakah ia mengenal sosok orang-orang yang sebelumnya menyerang mereka. Jing Wuchen kembali mengangguk dan berkata bahwa itu adalah anggota klan dari klan Iblis Busur. Mendengar hal itu Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan lanjut bertanya apakah mereka memiliki hubungan dengan klan Iblis Jiwa. Jing Wuchen pun mengangguk setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini. Xiaoyan merenung dan bergumam tampaknya memang Xiaoyan pada saat ini telah ditakdirkan. Xiaoyan akan membantai semua yang berkaitan dengan klan Iblis Jiwa. Tak lama setelah itu di atas langit bulan darah pun pada saat ini telah meredup. Xiaoyan dan Jing Wuchen pada saat ini menyadari bahwa semua ini telah berakhir. Jing Wuchen segera berkata kepada Xiaoyan sepertinya mereka harus segera masuk ke bagian terdalam. Xiaoyan pun mengangguk setuju hingga akhirnya mereka pun segera melesat pergi. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritualnya hingga mencapai ke sebuah gua. Xiaoyan pun menelusuri orang-orang yang sedang bertempur di kedalaman gua. Setelah kekuatan spiritual Xiaoyan menyapu, ia pun segera menarik kembali kekuatan spiritualnya. Xiaoyan seketika tertawa dan berkata bahwa semua ini memang benar-benar telah ditakdirkan. Xiaoyan pun memberikan isyarat hingga akhirnya kelompok Xiaoyan segera berhenti di luar gua. Jing Wuchen yang bingung karena Xiaoyan tertawa pun segera bertanya mengapakah Xiaoyan tertawa. Xiaoyan pun segera berkata tampaknya mereka pada saat ini benar-benar telah ditakdirkan. Para anggota dari Pil Palace pada saat ini sedang bertempur di kedalaman gua. Dengan begitu tampaknya dendam dari Jing Wuchen akan segera terlampiaskan segera. Mendengar hal itu Jing Wuchen sedikit terkejut. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan meskipun ia pada saat ini sedikit senang, namun ia yakin bahwa di dalam juga pasti ada Dan Bingyan. Dengan adanya gadis itu, maka Jing Wuchen pada saat ini tidak memiliki kepercayaan diri. Menanggapi perkataan Jing Wuchen, Xiaoyan pun tersenyum dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata, meskipun ada jenius seperti Dan Bingyan, namun itu tidaklah menjadi sebuah halangan terhadap Xiaoyan. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini, Jing Wuchen pada saat ini terdiam. Melihat Jing Wuchen yang pada saat ini tampak ragu, Xiaoyan pun segera bertanya apakah Jing Wuchen ingin ikut bersama Xiaoyan ataukah tidak. Jing Wuchen pada saat ini benar-benar dalam kegalauan dan benar-benar merenung. Setelah agak lama Jing Wuchen pada akhirnya segera menghela nafas. Ia berkata bahwa ia tidak akan bisa hidup sampai saat ini jika tidak dibantu oleh Xiaoyan. Oleh karena itu Jing Wuchen pada saat ini memutuskan bahwa ia akan ikut bersama dengan Xiaoyan. Namun sebelum itu Jing Wuchen ingin bertanya kepada Xiaoyan berapa persenkah keyakinan Xiaoyan berhadapan dengan mereka.
Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa ia memiliki keyakinan 50%. Menanggapi hal itu, Jing Wuchen pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya. Jika dengan kemampuan Xiaoyan saja sudah memiliki persentase 50%, ditambah dengan kemampuan Jing Wuchen dan Long Yi, tentu mereka akan memiliki sedikit lebih banyak peluang. Akhirnya setelah diputuskan, kelompok Xiaoyan pun segera bergegas ke dalam. Dengan kedalaman gua yang hanya ratusan meter, kelompok Xiaoyan pun telah sampai di tempat tersebut. Pada saat ini pertempuran yang sebelumnya dirasakan oleh Xiaoyan benar-benar telah berakhir. Semua anggota dari Pil Palace yang memiliki kemenangan segera menoleh ke arah 3 orang yang mendekat. Menyadari orang-orang yang datang ini adalah kelompok dari Jing Wuchen, Danding seketika tertawa. Danding segera berteriak bahwa sepertinya surga memang mendukung dirinya. Surga telah membawa Jing Wuchen ke sini dan mengantarkan nyawanya untuk kematian. Setelah itu Danding menoleh ke arah Xiaoyan dan Long Yi dan kembali membuka mulutnya. Ia berkata bahwa 2 orang yang tidak dikenal ini benar-benar bodoh. Beraninya mereka pada saat ini membela Jing Wuchen dan menentang Pil Palace. Tampaknya kedua orang ini juga benar-benar sudah bosan hidup. Danding pun tertawa setelah mengucapkan perkataan tersebut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak memperhatikan Danding. Xiaoyan menoleh menatap ke arah kedalaman gua di mana ada Dan Bingyan yang sedang duduk. Pada saat ini Dan Bingyan benar-benar terdiam dengan mata yang tertutup. Ia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu Danding pada saat ini merasa marah karena perkataannya sama sekali tidak ditanggapi oleh Xiaoyan. Ia pun segera menoleh ke arah Jing Wuchen dan berkata bahwa mantan gadis dari Jing Wuchen telah diikat di luar. Dengan begitu, jika ia tidak masuk ke area terdalam selama 3 hari, maka tubuhnya akan benar-benar dihancurkan oleh fenomena alam. Mendengar perkataan Danding ini, Jing Wuchen pun menoleh ke segala arah dan tidak menemukan si gadis. Jing Wuchen seketika menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Danding ini memang benar. Meskipun Jing Wuchen pada saat ini dipenuhi dengan kekecewaan terhadap si gadis, namun di dalam bulu hati yang terdalam Jing Wuchen masih memiliki belas kasihan. Akhirnya Jing Wuchen benar-benar dipenuhi dengan amarah dan berteriak bahwa Danding benar-benar seorang sampah. Jing Wuchen menyadari sepertinya Danding ini benar-benar merasakan sakit hati atas perkataan Jing Wuchen. Tampaknya Danding tidak terima disebut bodoh oleh Jing Wuchen karena telah merebut bekas dari Jing Wuchen. Jing Wuchen pun kembali berteriak ke arah Danding dengan nada meledek. Jing Wuchen berkata bahwa Danding benar-benar bajingan dan tidak lebih dari sekedar sampah. Mendengar perkataan tersebut, Danding tentu saja pada saat ini sangat marah. Namun sebelum ia bisa berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya. Xiaoyan melontarkan kata-kata yang lebih meledek jika dibandingkan dengan perkataan Jing Wuchen. Xiaoyan berkata tampaknya Pil Palace benar-benar mengandalkan reputasinya dengan keroyokan. Tampaknya Pil Palace bukan saja berisi sampah tetapi juga banyak pecundang. Mendengar hal itu, Danding pada saat ini menjadi semakin marah. Sementara itu di sisi lain, meskipun Dan Bingyan terdiam, namun di hatinya ia benar-benar merasakan kemarahan. Bagaimana mungkin ia tidak marah karena Xiaoyan baru saja meledek Pil Palace? Namun pada saat ini Dan Bingyan masih belum memutuskan untuk bertindak. Danding pada saat ini benar-benar tidak tahan dan memerintahkan para prajuritnya untuk bersiap. Para prajurit ini pun seketika mengangguk dan mereka segera berbaris dengan rapi membentuk formasi. Melihat hal ini, Jing Wuchen sedikit tercengang. Jing Wuchen menyadari ketika mereka berada di luar setidaknya ada 50 anggota dari Pil Palace. Namun setelah masuk dan melewati bulan berdarah, pada saat ini jumlah prajuritnya tidak berkurang. Bahkan pada saat ini sepertinya jumlah prajurit dari Pil Palace telah bertambah 10 orang. Di sisi lain, Danding pada saat ini segera memerintahkan 3 orang untuk maju menyerang kelompok Xiaoyan. Para prajurit pun segera maju dan segera melesatkan serangan ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Menanggapi serangan ini, Xiaoyan pun seketika mengangkat kelapanya dan sosok Xiaoyan seketika menghilang. Tak lama sosok Xiaoyan segera muncul di belakang seorang prajurit yang menyerang. Dengan telapak tangannya, Xiaoyan segera menghancurkan orang tersebut menjadi debu.
Tanpa membuang-buang waktu, sosok Xiaoyan kembali menghilang dan seketika Xiaoyan muncul sudah berada tepat di hadapan dua orang yang tersisa. Tanpa gerakan mewah, Xiaoyan segera melesatkan telapak tangannya hingga kedua orang tersebut pun terbang mundur. Hanya dengan beberapa nafas, Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengalahkan mereka. Danding pada saat ini sedikit terkejut, namun ia segera pulih dan memerintahkan 10 orang lagi untuk menyerang. 10 prajurit pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Melihat serangan ini, Xiaoyan tersenyum dan memblokir Long Yi dan Jing Wuchen yang hendak bergerak. Setelah itu Xiaoyan pun segera melesat ke arah serangan dan Doqi segera melonjak keluar dari tubuhnya. Menghadapi tekanan Doqi Xiaoyan ini, 4 orang seketika memuntahkan seteguk darah. Sementara itu 6 orang yang tersisa pada saat ini masih melaju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengeluarkan api surgawi dan memblokir pergerakan semua orang. 3 orang di antara mereka yang tampak lebih lemah pada saat ini segera terbakar oleh api surgawi. Sementara itu 3 orang yang tersisa pada saat ini benar-benar memiliki ketakutan di dalam hati mereka sebelum akhirnya mereka sedikit mundur. Pada saat ini kekuatan mereka benar-benar terkuras oleh tekanan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, melihat hal ini, Danding pun seketika benar-benar sangat terkejut. Bagaimana mungkin Xiaoyan yang berada di hadapannya yang tampak biasa ini memiliki kekuatan yang seperti itu? Sementara itu di sisi lain, Dan Bingyan pada saat ini tanpa sadar membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Dan Bingyan tampaknya mulai tertarik dengan kemampuan dari Xiaoyan. Sementara itu Danding pada saat ini menoleh ke salah satu anggotanya. Sosok penjaga ini adalah dari klan monster. Mereka berasal dari klan harimau tulang yang benar-benar sangatlah kuat. Merasakan tatapan dari Danding, salah seorang pemimpin segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata kepada Danding bahwa ia mengetahui apa yang harus ia lakukan. Akhirnya ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bergegas maju. Bersamaan dengan itu 9 orang anggota dari klan monster tulang seketika ikut menyerang. Melihat orang-orang ini turun, Jing Wuchen pada saat ini memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa sosok pemimpin dari klan monster harimau tulang ini benar-benar seorang yang sangat jenius. Ia pun segera meminta Xiaoyan untuk berhati-hati karena orang tersebut benar-benar sangat jenius. Mendengar hal itu, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya dan memang merasakan energi yang sangat luar binasa. Menghadapi serangan dari 10 orang ini, Xiaoyan pada saat ini sedikit khawatir. Angin deras dari serangan gabungan mereka ini benar-benar membuat Xiaoyan sedikit merinding. Akhirnya mau tidak mau Xiaoyan segera mengeluarkan pedang api surgawi miliknya. Danding pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyan benar-benar mengeluarkan senjatanya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan pedang api surgawinya berkali-kali. Lonjakan api surgawi pun segera menyerbu dan berhantaman dengan kelompok yang menyerang. Menghadapi lesatan api surgawi dari Xiaoyan ini, beberapa orang di antara mereka pada saat ini benar-benar kelelahan. Melihat semua orang yang pada saat ini masih tidak berhenti, Xiaoyan pun menjadi semakin sedikit merinding. Tidak mungkin bagi Xiaoyan pada saat ini untuk mundur, oleh karena itu Xiaoyan memikirkan cara lainnya. Xiaoyan pada saat ini segera mundur tetapi bukan ke arah pintu keluar. Xiaoyan mendekati tebing dan pada saat ini Xiaoyan segera melonjakkan Doqi di dalam tubuhnya. Setelah itu sosok Xiaoyan kembali menghilang dan ketika Xiaoyan muncul, Xiaoyan sudah berada di belakang semua orang. Xiaoyan kembali melesatkan pedang api surgawinya di bawah keterkejutan semua orang. Melihat gerakan Xiaoyan begitu cepat dan serangan yang saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan, mereka tidak sempat bersiap dan mereka pada saat ini hanya segera melesatkan pukulan. Benturan pun segera terjadi dengan beberapa orang di antara kelompok tersebut yang terpental. 4 orang anggota dari kelompok yang baru saja menyerang benar-benar terbakar dan jatuh ke tebing. Pemimpin dari klan monster tulang pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki strategi seperti itu. Pada saat ini perbedaan antara jenius super dan jenius biasa segera tercermin.
Sementara itu, di sisi lain setelah melesatkan serangan, Xiaoyan pada saat ini segera kembali ke arah Long Yi dan Jing Wuchen. Di sisi lain, Danding pada saat ini benar-benar melotot. Ia dengan marah segera bertanya, siapakah bocah ini? Izinkan ia mengetahui namanya agar ia bisa memiliki prestis jika membunuh bocah tersebut. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pada saat ini sedikit tertawa dan menoleh kepada semua orang. Xiaoyan akhirnya berteriak dengan lantang agar mereka semua mengingat ini. Xiaoyan segera menyebutkan bahwa ia bernama Xiaoyan dan ia pada saat ini akan membunuh semua orang yang berada di sini. Mendengar nama Xiaoyan ini, para prajurit yang tersisa pada saat ini merinding. Tentu saja mereka menyadari sosok Xiaoyan yang terkenal di benua Dodi. Semua orang dari Pil Palace tentu mengetahui persaingan antara Pil Palace dengan aliansi bisnis. Perbincangan di tengah-tengah keheranan pun segera melonjak di antara para prajurit Pil Palace. Semua orang menyadari bahwa Xiaoyan adalah jenius dalam pemurnian pil. Namun mereka benar-benar tidak menyangka bahwa sosok Xiaoyan ternyata memiliki kekuatan tempur yang juga tidak lemah. Di sisi lain, Dan Bingyan pada saat ini masih terdiam. Ia seolah-olah tidak terlalu mempedulikan identitas dari Xiaoyan ini. Sementara itu, Danding sedikit terkejut namun ia dengan cepat pulih. Ia pun segera berteriak bahwa hari ini di tahun depan akan menjadi hari peringatan kematian dari mereka bertiga. Bersamaan dengan itu, pasukan yang baru saja menyerang pun kembali melesatkan serangan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun melesat ke samping menghindari serangan dari 6 orang yang tersisa. Sementara itu, pemimpin dari klan Harimau Tulang memerintahkan anggotanya untuk menyerang 2 orang yang tersisa. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera memerintahkan Long Yi untuk menjaga Jing Wuchen. Long Yi pun segera bergegas ke depan Jing Wuchen untuk memblokir serangan ini. Namun dengan beberapa ahli yang pada saat ini kekuatannya lumayan, Long Yi dan Jing Wuchen pun berhasil terpisah dan sama-sama terlibat dalam pertempuran. Long Yi pada saat ini menghadapi 2 orang musuh, sementara Jing Wuchen berhadapan dengan 3 orang prajurit. Di bawah tekanan ini, Jing Wuchen pada saat ini benar-benar kewalahan. Pada akhirnya, Jing Wuchen pun tidak bisa menghindari serangan gabungan dari ketiga orang tersebut dan terluka. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan segera menyadari bahwa luka dari Jing Wuchen ini cukup serius. Setelah itu, Xiaoyan melirik ke arah Long Yi yang pada saat ini masih baik-baik saja. Pada saat ini kemarahan segera melonjak di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan pun menggenggam pedang surgawi dengan erat dan api biru keabu-abuan segera melonjak. Xiaoyan pun segera melesatkan pedang kuno api surgawinya. Bersamaan dengan itu, sosok pemimpin dari klan Harimau Tulang pun melesatkan cakarnya. Di bawah kemarahan Xiaoyan pada saat ini, benturan pun segera terjadi. Dengan niat membunuh Xiaoyan yang melonjak pada saat ini, pemimpin tersebut pun tidak bisa memblokir serangan Xiaoyan. Sosoknya berguling beberapa kali di udara hingga akhirnya ia segera mendarat di tanah. Keringat dingin mengalir di punggungnya dan jantungnya bergetar dengan ketakutan. Ia pun segera menstabilkan tubuhnya, tetapi ia segera terkejut. Pada saat ini serangan kedua dari Xiaoyan benar-benar telah melesat ke arahnya. Angin yang sangat deras mengalir dari segala arah. Serangan dari Xiaoyan ini juga mengenai 5 orang yang berhadapan dengan Long Yi dan Jing Wuchen. Serangan kedua dari Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat hingga akhirnya menghempaskan mereka semua. Mereka pun terpental menabrak dinding gua dan mereka kembali terkejut. Xiaoyan pada saat ini melesatkan serangan ketiga dengan menggunakan api surgawi. Melihat hal itu, Danding pada saat ini segera terkejut dan memerintahkan 40 orang untuk menyerang Xiaoyan. Namun di bawah kekerasan api surgawi milik Xiaoyan ini, mereka pun seketika tersapu. Semua orang pada saat ini benar-benar dipukul mundur oleh kekuatan tirani milik Xiaoyan. Mata Danding pada saat ini benar-benar menyusut karena ia tidak pernah menyangka bahwa hasil dari semua penjaga ini akan seperti ini. Danding menelan beberapa suap air liur dengan susah payah. Ia menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang sangat jelek dan untuk pertama kalinya sorot matanya dipenuhi dengan ketakutan. Danding pun tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa begitu kuat.
Apakah Xiaoyan tidak khawatir bahwa klan Xiao miliknya akan dimusnahkan oleh pil peles? Menanggapi hal itu, Xiaoyan tersenyum dan bertanya apakah ini sebuah ancaman. Namun sangat disayangkan jika mereka semua mati di sini oleh Xiaoyan. Tidak ada yang tahu bahwa Xiaoyan yang benar-benar telah melakukan hal ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa bertahan hari ini dan mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dan Bingyan yang berada di kedalaman gua akhirnya berdiri. Dengan satu langkah ia pun segera berada di depan Danding dan menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin. Dan Bingyan berkata bahwa ia mengakui ia telah meremehkan Xiaoyan pada awalnya. Xiaoyan baru saja datang ke benua Dodi dan jika Xiaoyan diberikan waktu, tampaknya kejeniusan Xiaoyan akan melebihi Dan Bingyan. Mendengar perkataan ini, baik Danding maupun Jing Wuchen pada saat ini terfana. Mereka menyadari dengan Dan Bingyan yang berkata seperti itu secara otomatis, maka Xiaoyan adalah jenius yang mungkin lebih kuat dari Dan Bingyan. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam. Di sisi lain, Dan Bingyan pun lanjut membuka mulutnya untuk berbicara. Dan Bingyan berkata bahwa sangat disayangkan kejeniusan seperti Xiaoyan akan hancur di sini. Namun kematian Xiaoyan ini akan mendedikasikan api surgawi tingkat tinggi itu untuk dirinya. Api surgawi itu sangat berharga dan izinkan Dan Bingyan untuk mengambilnya. Berbicara mengenai hal ini, Dan Bingyan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang sangat dingin. Tubuhnya perlahan melayang ke udara setelah ia mengucapkan perkataan tersebut. Tangannya yang ramping terus membuat segel aneh satu demi satu. Bersamaan dengan itu, heksagram perak yang terdiri dari simbol kompleks tiba-tiba muncul di atas kelapanya. Dengan Dan Bingyan sebagai pusatnya, heksagram perak ini langsung menutupi radius puluhan meter. Satu demi satu simbol perak terjalin dan berputar di udara. Sementara itu di sisi lain, Danding pada saat ini juga segera membentuk segel di tangannya. Sebuah kuali kecil berwarna merah segera terbang keluar di tengah formasi. Kuali ini benar-benar memancarkan aura yang sangat luar binasa keluar. Setelah itu Danding pun mengangkat jarinya dan gumpalan api yang berwarna lavender segera melingkar keluar. Bayangan samar bintang yang mengambang segera terbentuk di dalam itu. Begitu api lavender ini keluar, suhu di seluruh gua tiba-tiba naik. Bebatuan di kaki Danding juga pada saat ini seketika berubah menjadi kemerahan. Melihat hal itu, Xiaoyan sedikit terkejut dan bergumam ternyata itu adalah api surgawi. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Danding juga memiliki api surgawi. Selain itu, tingkatan dari api surgawi ini juga tampaknya lumayan. Sepertinya api surgawi ini masih berada di peringkat atas dari api kehancuran bumi. Pada saat ini mata Xiaoyan benar-benar berbinar-binar. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata kepada Dan Bingyan sepertinya ia tidak tahu siapakah yang akan menyumbangkan api surgawi kepada siapa. Danding pada saat ini sama sekali tidak peduli dengan panasnya mata Xiaoyan. Ia melirik ke arah Xiaoyan dengan rasa menghina sebelum akhirnya menjentikan api ke dalam kuali kecil. Begitu api ini masuk, kuali pun seketika membengkak menjadi seukuran baskom. Suara gemuruh yang sangat keras pun segera melonjak dari dalam kuali. Pertempuran yang menakutkan pada saat ini benar-benar sudah dekat. Melihat kekuatan luar binasa dari dua bersaudara dari pil peles ini, Jing Wuchen pun seketika bertanya kepada Xiaoyan. Jing Wuchen bertanya melalui transmisi suara di dalam hatinya. Ia bertanya apakah mereka bisa bersaing menghadapi serangan tersebut. Menanggapi hal itu, Xiaoyan balik bertanya apakah Jing Wuchen pada saat ini masih kurang percaya diri. Jing Wuchen pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa hal ini benar-benar rumit. Meskipun Danding bukanlah apa-apa, tetapi ia juga dianggap super jenius dalam hal kekuatan. Seorang jenius yang tiada tara ditambah dengan super jenius dan lebih dari 20 penjaga benar-benar merepotkan. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ini memang sangat rumit. Namun jika begitu permasalahannya, apa yang harus mereka lakukan pada saat ini?
Jing Wuchen pun menghela nafas dan berkata bagaimana jika mereka berlari sebelum formasi ini terbentuk. Menanggapi hal itu, Xiaoyan menghela nafas. Dengan nada menggoda, ia berkata kepada Jing Wuchen bahwa pada saat ini benar-benar sudah terlambat untuk kabur. Jing Wuchen mengerutkan kening dan bertanya bagaimana caranya sudah terlambat. Pintu masuk gua ada di belakang mereka dan mereka bisa berlari pada saat ini juga. Pada saat ini Jing Wuchen sedikit terkejut karena melihat Xiaoyan yang dipenuhi dengan percaya diri. Xiaoyan pun segera menepuk bahu Jing Wuchen dan berkata jika mereka melarikan diri hari ini, maka keluarga mereka benar-benar akan dalam bahaya di masa depan. Jing Wuchen pun tiba-tiba tersadar setelah mendengar perkataan Xiaoyan ini. Meskipun Jing Wuchen menyadari hal ini, namun ia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Jing Wuchen pun lanjut bertanya pada saat ini seberapakah yakin Xiaoyan untuk menang. Berapa persenkah keyakinan Xiaoyan pada saat ini? Xiaoyan hanya tersenyum dengan percaya diri setelah mendengar pertanyaan dari Jing Wuchen ini. Jing Wuchen pun segera menyadari bahwa sepertinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar yakin 90%. Akhirnya Jing Wuchen pun memantapkan hatinya untuk ikut bertempur bersama dengan Xiaoyan. Senyum bahagia pun pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan. Sementara itu, selama percakapan antara Xiaoyan dan Jing Wuchen melalui transmisi di hati mereka, dan Bingyan pada saat ini telah menyelesaikan perubahan segel tangannya. Cahaya merah menyala di kedalaman matanya dan senyum aneh segera muncul di sudut mulutnya. Ia pun menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan berkata bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dan Bingyan pun tersenyum meledek melihat kelompok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar terlihat percaya diri. Setelah itu senyum dan Bingyan pun memudar dan kutilnya tiba-tiba menjadi dingin. Ketika ia menyatukan tangannya, semburan bintang heksagonal perak segera meledak menjadi kecemerlangan. Cahaya ini seketika menutupi Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan, Danding segera menjentikan jarinya dan kuali merah kecil membawa api lavender dan menarik busur untuk menyerang Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, lebih dari 20 penjaga yang tersisa mengayunkan pedang mereka bersama-sama. Mereka bergegas menuju ke arah kelompok Xiaoyan dengan Doki yang melonjak. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan melesatkan pedang kuno api surgawi. Namun ketika bersentuhan dengan gelombang, Xiaoyan menemukan bahwa gelombang ini kosong. Cahaya bintang melewati tubuh Xiaoyan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cahaya ini seketika terus menutupi Long Yi dan Jing Wuchen di belakangnya. Xiaoyan sedikit terkejut dan buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan berinisiatif menjaga lautan kesadarannya, tetapi pada saat ini tampaknya lautan kesadaran di jiwa Xiaoyan tidak diserang. Namun pada saat ini ada jejak samar bintang di dahi Xiaoyan. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun sedikit waspada dengan serangan. Xiaoyan pada saat ini kebingungan dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Tanda bintang ini juga muncul di dahi Long Yi dan ia tidak bisa merasakan sesuatu yang salah. Tanda bintang ini juga muncul di dahi Jing Wuchen. Dibandingkan dengan Xiaoyan dan Long Yi yang pada saat ini masih baik-baik saja, Jing Wuchen bergidik berat dan seluruh tubuhnya seketika membeku. Simbol perak aneh yang tak terhitung jumlahnya juga tampaknya telah menemukan tuan rumah mereka. Simbol ini berkerumun di sekitar Jing Wuchen dan langsung membungkus Jing Wuchen dalam cahaya bintang perak. Perisai jiwa yang ditempatkan oleh Xiaoyan di lautan kesadaran jiwa Jing Wuchen juga pada saat ini menghilang. Cahaya perak mulai berkedip di mata Jing Wuchen dan tatapan dingin yang bisa membekukan jiwa keluar dari matanya. Xiaoyan pun mengabaikan serangan yang melesat ke arahnya dan memutuskan untuk bergegas ke arah Jing Wuchen. Bersamaan dengan itu, Jing Wuchen dengan mata peraknya melihat ke arah Xiaoyan yang mendekat. Ia segera membalikkan tubuhnya sedikit dan menangkat tangan kanannya. Lebih dari belasan cahaya dingin segera melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut dan tak berdaya diserang oleh pedang terbang milik Jing Wuchen. Pada saat ini Xiaoyan menghadapi serangan dari belakang dan depan. Xiaoyan pun mengelak secara refleks menghindari belasan pedang terbang yang dilesatkan oleh Jing Wuchen.
Api surgawi pun segera melonjak di tangan Xiaoyan dan seketika menyapu melewati serangan yang berada di belakangnya. Sementara itu, menyadari serangannya meleset, mata Jing Wuchen pada saat ini menjadi semakin suram dan dingin. Pada saat ini Jing Wuchen seolah-olah telah kehilangan sifat aslinya. Ia menikam Long Yi yang terkejut dengan beberapa pedang terbang di tangan kirinya. Melihat hal itu, Long Yi pun seketika mengangkat tombaknya dan menjatuhkan pisau yang dilesatkan oleh Jing Wuchen. Long Yi pun segera berteriak apakah Jing Wuchen pada saat ini benar-benar sudah gila. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa Jing Wuchen pada saat ini telah dikendalikan oleh kekuatan spiritual dan Bingyan. Pada saat ini punggung Xiaoyan terasa agak dingin karena Xiaoyan benar-benar tidak menyangka keterampilan bertarung dan Bingyan ini benar-benar aneh. Keterampilan ini tidak hanya dapat mempengaruhi pikiran seseorang seperti bulan darah, tetapi bahkan dapat mengendalikan hati seseorang. Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan pedang kuno api surgawinya dan mengirim beberapa prajurit yang mendekatinya mundur. Xiaoyan pada saat ini masih berusaha untuk mendekati Jing Wuchen. Melihat niat Xiaoyan ini, Danding seketika merubah segel di tangannya. Seteguk darah segera keluar dan menyatu ke dalam kuali kecil di hadapannya. Kuali pun bersinar dengan cahaya yang membara dan pecah di atas bagian kepala Danding. Sementara itu, Jing Wuchen pada saat ini terus-menerus menghantam Long Yi. Tak lama setelah itu, Jing Wuchen pun segera bergegas ke sisi dan Bingyan seperti kilat. Pada saat ini, Jing Wuchen benar-benar di dalam kendali dan Bingyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Dan Bingyan. Dan Bingyan pun segera berkata bahwa ia tidak pernah berharap pertahanan spiritual Xiaoyan begitu kuat. Xiaoyan benar-benar bisa memblokir keterampilan bertarung yang ia tujukan dengan kekuatan jiwanya yang bermutasi. Namun meskipun begitu, setidaknya salah seorang di antara mereka pada saat ini menjadi budak Dan Bingyan.